Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau review mobil yang ada di thumbnail. Kalian udah pada tahu sih, Porsche 993 Targa RWB. Sebelumnya terima kasih banyak Ko Felix dari Rebellion Official Club udah mau minjemin mobilnya untuk kita review. Nah, sebelumnya kita juga pernah ngevideoin pas proses pemasangan RWB ini di video kita yang ini. Nah, di situ videonya sempat trending, semoga yang ini trending juga ya. Jadi dari mobilnya sendiri kita langsung aja. Ini adalah Porsche 993 RWB yang Targa. Jadi beda kalau yang di review kemarin itu yang bukan Targa, yang ini Targa, sama-sama 993. Tapi di video kali ini gue nggak ngebahas detail soal RWB-nya. Bagi kalian yang mau tahu tentang RWB secara detail dari nakaisannya, sejarahnya, kalian nonton aja di videonya di Po. Sekarang gue mau bahas mobil yang ini aja ya. Oke, jadi kalau kalian punya RWB, kalian mau bikin RWB gitu, kalian bisa milih bumper depannya mau kayak gimana, fendernya mau kayak gimana. Dan Ko Felix ini milih yang desainnya simple, lubangnya kecil, dan di sini masih ada lampu-lampunya. Gue suka banget sih, masih enak buat dibawa jalan. Dan yang ini karena dia pakai coilover, nggak pakai airsus, jadi depannya itu fleksibel buat ngindarin polisi tidur. Ini pertama, ini udah fleksibel nih, karet. Cuman ini fleksibel juga, bisa naik turun. Bener-bener brilian banget desainnya. Ini bisa tinggi banget sebenarnya tuh, jaraknya segini, mungkin sekitar 10 cm. Tapi karena pakai karet gini jadi kelihatannya kayak cuman 4 cm. Bener-bener bagus banget desainnya. Nah, yang gue amazed banget nih, ini pas kemarin bikin, kan gue videoin ya. Dia tuh cuman pakai lem power glue doang, cuman titik, silen, dan ini kuat banget nih. Bisa gitu ya. Yang tangannya canggih sih kalau nakaisannya tuh. Ya, untuk velgnya ini dia pakai Workmeister L1 yang 3 piece, warnanya brown gitu kayak CRK gue. Ring 18 dengan lebar 10,5 untuk bagian depan. Pakai ban Pirelli P0 dengan ukuran 265 35 R18. Tapi ada yang gue nggak suka, satu dari bagian kaki-kaki Porsche, yaitu PCD velgnya. PCD velgnya gede banget. Ini mungkin kalau nggak salah 120, 5 kali 120. Jadi kelihatannya tuh gede gitu loh. Harusnya lebih enak kita ngeliatnya di sini 5 kali 114 atau 5 kali 10. Mungkin kalau misalnya gue punya, gue bakal bubut kali saring nande jadi 5 kali 100. Tapi nggak tahu ya. Nah, BBK-nya pakai BBK standar, cuman di branding RWB aja. Oh iya, BTW velgnya juga di branding RWB. Jadi Workmeister-nya ini kayak collab gitu sama RWB. Dan ini udah pakai coilover, nggak pakai airsus. Sekarang kita ke belakang aja yuk. Oh iya, di sini ada kanat yang ekstra lebar. Yang belakang doang sih yang lebar, yang depannya yang mungil ya. Nah, untuk belakangnya ini sama kayak velg depan, cuman bedanya ini dia lebarnya 13 dengan ukuran bannya itu 335, selebar ban F1. Ini benar-benar lebar banget. Dan sama kayak depan, BBK standar pakai coilover. Nah, yang beda ini RWB-nya nggak begitu lebar. Jadi kalau kemarin di review Dipo, di Bakajin, itu dia lebarnya 220. Kalau yang ini 212. Jadi itu kalau kalian punya RWB, kalian bisa milih mau lebarnya yang mana. Kalau gue sih, gue lebih prefer yang 212 karena kalau 220 dibawa di Jakarta kayak terlalu lebar dan visibilitasnya rada susah. Walaupun ini juga susah sih. Cuman lebih untuk harian lebih nyaman yang nggak lebar-lebar banget sebenarnya. Ya, untuk RWB ini pilihannya pakai ducktail. Sebenarnya ada pakai wing, bisa pakai wing double. Up to yang punya mobilnya mau kayak gimana. Untuk belakangnya sih sama ya, bumpernya ya ciri khas RWB, nggak ada bedanya. Knalpot juga udah ganti, lampu diganti yang baru. Pokoknya ini benar-benar baru semua. Di sini ada tulisan Rebellion. Jadi Rebellion itu sebenarnya bukan nama mobil ya, tapi nama toko Beb Store terbesar di Indonesia yang gue pakai Beb. Asik. Nah, yang terbesar tuh Rebellion Official Club. Yang punya mobil ini, jadi ini maskotnya dari Rebellion. Nah, kalau untuk nama mobilnya sendiri, ini dikasih nama Hanran sama nakainya. Jadi kalau kalian punya RWB, dia yang ngasih nama. Jadi kalian harus terima apa yang diberi sama dia. Misalnya namanya dikasih nama Bambang gitu, ya kalian harus terima. Karena itu sebuah privilege lebih lah dari dia dikasih nama sama nakainya, Sannya sendiri.
Gue sendiri sih suka banget sama eksterior dari mobil ini. Perpaduan warna mobil abu-abu muda dengan velg Meister L1 RWB ini, S1 RWB, bener-bener cocok. Dan kalau gue punya, gue pengen banget bikin sama persis kayak gini. Tapi mungkin Meisternya gue ganti pakai CRK ya, sama kayak di mobil S15 gue. Sama aksen kuningnya gue ganti warna merah gitu. Oke, top banget deh. Kita lihat interior aja sekarang. Nah, sebelum kita masuk, di atas ini ada yang paling gue suka dari keseluruhan mobil, yaitu targanya. Targa ini diganti kaca, full kaca gitu, jadi kayak nyambung dari belakang sampai depan. Ini sebenarnya bisa dibuka, cuman gue nggak tahu cara bukanya, takut salah. Dan kita masuk ke dalam. Mungkin di dalam rasanya jadi enak banget ya, gara-gara visibilitasnya pasti jadi luas karena ada kaca ini. Oke, sekarang udah di dalam mobil yang sangat-sangat apa ya? Bener-bener gue nggak pernah masuk ke mobil kayak gini sebelumnya, karena ini bener-bener kaca di mana-mana. Jadi kayak kita ada pilar-pilar doang gitu, bener-bener enak banget penglihatannya. Dan interiornya ini juga udah di retrim ulang oleh bengkel Triwa, bener-bener dari jok, dari dashboard, karpet, semuanya dibikin ulang. Jadi kayak mobil baru, di bawahnya sih pasti enak banget ya. Nah, ngomong-ngomong di bawah, kali ini kita test drive. Kita ngomongin interior sambil kita bawa aja kali ya. Sekarang kita nyalain aja. Kunci mana, Mas? Right, kita udah di depan tol Becakayu, Aset Garasi Drift. Karena di jalan raya gua nggak berani, takut ada motor yang ngeselin, yang penasaran terus tiba-tiba bikin nabrak mobil ini. Makanya gua pakai Zikosur Towing, turunin di depan tol. Sekarang kita masuk tol. Nah, gue penasaran sih masuk tol pakai RWB itu rasanya gimana. Harusnya sih, ini ngeliatnya susah banget. Harusnya sih lebih susah ya, karena belakangnya kan lebar. Jadi kaca spion depan masuk, belakang belum tentu masuk. Jadi feelingnya beda banget sama kita bawa mobil biasa. Kita coba ya. Harus pakai tongtol nih, tongtol Zikosur Towing, keren kan? Semoga aman, gak ada masalah. Sebenarnya feelingnya enak sih ini mobil. Cuman ya karena lebar aja jadi susah. Bisa. Ya. Masih, Mas. Oke. Sekarang kita udah di tol, udah aman tanpa ada motor. Oke, sekarang gue udah di atas tol Becakayunya. Dan kalau kalian lihat di kamera, ini mobil visibilitasnya benar-benar enak banget ya. Kaca kiri kanan depan belakang sampai atas tuh, jadi ini benar-benar pemandangannya lega gitu. Sampai gue bisa ngelihat matahari dari segala arah. Dan kebetulan ini cahaya juga lagi bagus banget, benar-benar nggak ada awan sama sekali. Nah, selain itu gue juga sukanya ini mobil matic. Jadi benar-benar pandangannya enak, kaki nggak harus ngapa-ngapain. Cuman minusnya ini, dia karena ada ruang untuk ban depan, jadi ruang gas sama rem sama koplingnya itu sempit. Jadi kurang nyaman untuk kaki. Kalau pakai Yeezy itu nggak muat, bahkan karena sepatunya sendiri lebar. Tapi nggak apa-apa karena ini mobil matic, jadi tetap nyaman. Nah, untuk modifikasinya sendiri untuk dalam interior, ini udah di-retrim ulang semua. Sampai instrumen clusternya diulang, cat ulang ini sampai warna kuning, hitam-hitamnya nih. Bagus banget jadinya kayak mobil baru. Manjain banget orang yang bawa di dalamnya. Dan yang gue suka, ini Porsche 993. Pokoknya Porsche zaman dulu tuh instrumen clusternya panjang, jadi sampai ada 5 buletan. Cuman kenapa sekarang udah nggak kayak gini lagi? Karena ini sebenarnya ada sedikit useless. Kalau kita mau lihat instrumen cluster yang paling kanan atau yang kiri, kita harus geser kalau mau lihat. Kalau nggak ketutupan sama setir, jadi kurang efisien. Nah, setirnya sendiri ini pakai setir dari RWB-nya. Ada tulisan Rough World yang artinya dunia yang keras. Wet Big Drift. Ada klaksonnya juga. Enak klaksonnya. Joknya ini juga udah ganti pakai Recaro SPG sama kayak yang dipakai Dipo. Cuman ini di-retrim ulang, logonya diganti jadi Rebellion Official Club. Dan enak banget sih ini karena pakai jok gini, jadi posisi duduknya lebih rendah dan lebih enak aja. Geraknya tuh kepeluk banget sama si joknya ini. Dan ini mobil juga ngomong jok, belakang ada jok juga, di-retrim ulang juga.
Cuman buat anak sih, kalau buat orang dewasa kayak kurang. Ya overall sih ini mobil benar-benar enak banget dibawanya. Gue sebenarnya rada takut ya, karena ini mobil kan lebar. Di bawah jalan takutnya tuh feelingnya beda. Tapi emang bener sih feelingnya beda. Cuman kalau udah biasa ya nggak masalah. Yang masalah itu kalau baru-baru nyoba gitu. Karena kaca spion masuk, belakang belum tentu masuk. Itu udah pasti sih. Dan permasalahannya kalau gue di pas mau bayar tolnya aja, pas di bawah jalan gini enak banget. Dan sekarang kita coba ya, kencang apa enggak ini mobil? 6 silinder ini, boxer. Sekarang kecepatan berapa nih? Kecepatan 120. Dan enak sih, kencang ini mobil. Wah, gokil. Cuman nggak, karena ini mobil zaman dulu kali ya, nggak begitu sekencang itu. Dan mobilnya masih standar juga sih. Nah, sama yang enaknya lagi, ini mobil kan tadi gue bawa jalan raya ya 1 kiloan lah. Itu dia benar-benar nggak mentok sama sekali, nggak gesrot sama sekali, polisi tidur aman. Pokoknya benar-benar enak banget di bawah jalan. Ini mobil buat mobil harian RWB ini cocok banget. Cuman ya masalahnya itu tadi, terlalu lebar aja. Cuman kalau udah biasa ya nggak masalah. Oke, tolnya udah habis. Gue sedih karena nggak bakal bawa mobil ini lagi. Ya, kalau mau bawa mobil ini lagi harus punya sih. Cuman ini benar-benar mobil yang enak banget di bawah jalannya. Karena interiornya juga keren sih, benar-benar puasin banget, sumpah. Kalau Porsche biasa gitu RWB tapi dalamnya biasa aja mungkin nggak se-amaze ini gue. Cuman karena ini udah di red trim aja jadi suka banget gue sama ini mobil. Dan sekarang kita lihat aja bagasi sama mesinnya di rumah. Ntar lagi udah sampai. Ini dia bagasinya di retrim ulang juga. Sebenarnya nggak ada spesialnya di bagasi sih, cuma ada spesial, ada kamera. Kita lihat kamera. Ternyata ini kamera kita ketinggalan di sini. Ini kamera gua yang dapat tanda tangan Nakaisannya pas lagi bikin mobil ini. Jadi waktu itu ceritanya pas acara udah kelar, yang punya mobil Ko Felix tiba-tiba manggil, "Cik, mau tanda tangan nggak?" Wah, nggak nolak sih. Terus gue bingung kan di mana. Akhirnya di kamera. Kita sekarang ke mesin aja. Ini benar-benar kencang banget kebukanya ya. PR-nya tuh benar kuat banget nih. Nah, by the way ini mobilnya standar, mesinnya standar sama kayak mesin standarnya 993. Cuman ini udah dari build ulang dari semuanya, pokoknya ini mesin baru. Kita lihat aja ini bersih banget. Benar-benar dari interior tuh udah kayak baru, mesinnya juga kayak baru. Jadi mesin ini sendiri 6 silinder boxer dengan konfigurasi RR. Jadi rear wheel drive, rear engine. Mesin belakang, gerak belakang. Ya. Keras banget ini guys. Nah, ya mungkin sekian untuk review Hypebeast kali ini. Overall ini mobil yang sangat-sangat proper banget dari luar RWB, dalam udah di retrim ulang, mesin juga udah rebuild ulang. Bener-bener mobil yang proper untuk dibawa jalan hari-hari, matic lagi. Gue sih suka ya karena maticnya ini nggak capek jadinya. Dan ya karena gue tadi nyobain mobilnya rasanya enak banget, jadi gue jadi pengen punya kayak Dipo nih. Gue mungkin satu Dipo 1, ntar kita bikin barengan di Galaxy Headquarter 2. Kalau ini kan pokoknya bukan di sini deh. Ntar kita ada rencana bikin lagi headquarters, jadi tungguin aja. Dan mungkin akhir bulan depan udah jadi ya, insya Allah. Doain aja guys, semoga terwujud. Semoga terwujud punya RWB, semoga terwujud punya headquarters baru. Mungkin sekian untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.